Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Alpina, sebuah ruang diskusi akademik yang dirancang untuk memperluas wawasan tentang teori pendidikan dan pembelajaran. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan modern, yaitu teori belajar konstruktivisme. Dari mendengar menjadi memahami, teori ini tidak hanya sekedar gagasan, tetapi merupakan paradigma belajar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dan kali ini saya akan mendatangkan dua narasumber terbaik saya. Oke, baik, langsung saja kepada dua narasumber terbaik saya untuk memasuki ruang podcast saya. Halo. Baik, sebelumnya kita memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Boleh untuk pertama dari saudari Indah dulu deh. Oke, siap. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimutiara Indah dari PAI 3B. Menurut saya teori konstruktivisme itu sangat menarik banget. Karena apa? Karena memberikan pandangan kepada saya bahwasanya belajar itu tidak hanya menerima informasi pasif dari guru, akan tetapi pengetahuan itu dibangun mandiri oleh siswa atau oleh mahasiswa. Silahkan untuk Najib. Oke, terima kasih Alvina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazib Kolbi. Saya dari PAI kelas 3B. Menurut saya, teori konstruktivisme ini penting karena memberikan gambaran bahwa pembelajaran yang bermakna memerlukan keterlibatan aktif siswa. Gitu. Baik, terima kasih kepada Indah dan Najib ya yang sebelumnya telah memperkenalkan diri. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan inti nih. Nah, sebenarnya apa sih teori belajar konstruktivisme itu? Baik, Indah, silakan. Oke, baik Alvina. Jadi secara konseptual, teori konstruktivisme itu suatu teori yang memberikan pandangan kepada kita bahwasanya siswa itu membangun atau mengkonstruksi pengetahuan itu secara mandiri, baik itu lewat pengalaman, lewat refleksi, kemudian proses berpikir, dan yang mana informasi itu tidak diterima secara pasif dari guru. Kemudian teori ini juga banyak dipengaruhi oleh Jean Piaget yang menekankan bahwasanya proses perkembangan manusia itu melalui dua proses utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Oh, jadi dalam konstruktivisme ini proses belajar itu bukan sekadar menyerap informasi gitu, tapi mengolah, membandingkan serta memodifikasi pengetahuan yang telah ada gitu. Iya, betul sekali. Jadi dengan melalui proses itulah seseorang mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan juga bermakna. Seperti itu. Selain Piaget, ada tokoh lain yang sangat berpengaruh yaitu Lev Vygotsky. Nah, bagaimana sih kontribusinya dalam teori ini gitu? Oke, baik. Kalau menurut Vygotsky ini, belajar itu sifatnya disosial. Yang dimana artinya seseorang akan belajar lebih aktif ketika ada dorongan juga ada bimbingan. Jadi Vygotsky ini memberikan dua konsep penting yang dimana diantaranya ada ZPD juga ada scaffolding. Ya tentunya di antara dua teori ini kita sudah familiar lah ya dengannya ya, karena sudah dipelajari juga di kelas-kelas mungkin. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ZPD? ZPD yaitu jarak antara kemampuan yang bisa dicapai oleh diri sendiri juga oleh bantuan. Itu ZPD. Lalu dari poin yang kedua yaitu ada scaffolding. Yang dimana scaffolding ini adalah suatu dukungan sementara yang diberikan oleh guru juga teman sebaya. Dan dimana nantinya akan dilepas ketika siswa itu sudah bersifat mandiri. Gitu. Jadi dalam pembelajaran konstruktivistik, diskusi, juga kerja kelompok dan kolaborasi itu bukan sekedar metode tambahan, tetapi juga inti dari proses belajar seperti itu. Oh, artinya kegiatan bertanya, berdiskusi serta bekerja sama itu bukan hanya pelengkap ya, tapi juga bagian inti gitu dari pembelajaran. Iya, benar. Jadi kan kita ketahui bahwa pengetahuan yang kita bangun itu atau yang siswa bangun itu bukan hanya dari pengalaman pribadinya, akan tetapi melalui interaksi, melalui tukar gagasan. Nah, jika dilihat dari perspektif Islam, apakah teori ini sejalan dengan pendidikan agama Islam?
Tentu Pin, teori ini tuh sangat sejalan dengan teori Islam. Bisa kita lihat dalam Al-Quran Nabi pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 ada lafaz Iqra yang artinya itu bacalah. Nah, ayat ini tuh memerintahkan kita bukan hanya untuk membaca, akan tetapi kita juga harus memahami, mengamati, kemudian merefleksikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi belajar dalam Islam itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya menerima informasi secara pasif, akan tetapi untuk kegiatan aktif dari kognitif kita. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimana artinya barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dipermudahkan jalan menuju surga. Jadi ini menunjukkan bahwa proses belajar itu membutuhkan perjalanan dan membutuhkan proses yang panjang, bukan hanya menerima yang pasif saja. Oh, jadi dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran ini tuh selaras gitu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Iya. Yang menekankan pada proses berpikir, bertanya, serta menguji dan memahami gitu ya. Sip. Oke. Nah, kalau untuk memperjelas kepada pendengar, nah bagaimana sih ciri pembelajaran konstruktivisme dalam praktek di kelas gitu? Oke, Pin. Jadi teori konstruktivisme itu dalam pembelajaran itu punya beberapa ciri-ciri yang spesifik. Yang pertama yaitu pembelajaran itu biasanya berbasis kehidupan nyata atau biasa kita sebut dengan authentic learning. Kemudian ada juga guru itu bersifat sebagai fasilitator. Jadi dalam teori ini guru bukan sebagai tokoh utama yang memberikan informasi. Kemudian juga siswa aktif untuk apa tadi yang kata Najib itu berkata bahwa untuk membangun makna. Kemudian juga pembelajaran itu berbasis problem solving, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya. Yang penting interaksi. Ya betul apa yang dikatakan Kang Indah. Begitupun juga ada evaluasinya dalam pembelajaran, yang dimana lebih menekankan kepada poin-poin tersebut, yang dimana poinnya ada portofolio, juga ada refleksi, dan juga ada proyek, dan ada presentasi, serta penilaian berbasis kinerja itu. Jadi bukan daripada sekedar tes hafalan saja. Jadi keberhasilan pembelajaran teori ini tuh nggak cuma diukur dari seberapa banyak yang dihafal ya, Iya, benar. tapi seberapa bermaknanya gitu ya, dan aplikatif pengetahuan tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini. Kita belajar bahwa teori konstruktivisme bukan sekadar teori, tapi cara pandang belajar yang aktif, reflektif, dan juga bermakna. Nah, sebelum ditutup, aku mau denger nih pesan dari masing-masing narasumber. Boleh deh, Indah? Pesan dari aku sih simple ya. Dari aku, marilah belajar untuk memahami, bukan sekedar untuk menyimpan informasi. Boleh, Najib? Oke, baik. Kalau kata-kata dari aku cukup simpel juga ya. Yang dimana pengetahuan yang dipahami akan tinggal selamanya, sementara hafalan tanpa makna akan singgah sementara. Masya Allah, luar biasa sekali ya pesan-pesannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast kita pada kali ini jikalau menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah bermanfaat dan menarik. Saya Alvina Dan saya Tri Mutiara Indah. Saya Muhammad Azif Kolbi. Sampai jumpa dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.